Kita semangat pagi dulu. Bapak semangatnya gimana? Kalau Bapak bilang semangat pagi, ada jawabnya pagi. Tangan kanan, tangannya apa? Ya. Pagi. Bisa? Oke. Bapaknya semangat pagi. Oke, yang kedua, kalau Bapak tanya, apa luar biasa? Apa kabar? Luar biasa. Oke, selanjutnya ada lagi yang ketiga. Kalau Bapak tanya, adakah dangkal di dadamu? Jawabnya ada. Lanjutkan di hatimu ada. Oke, ini dulu. Oke, adakah dangkal di dadamu? Ada. Nanti di hatimu ada. Tangan dua-duanya ke depan. Ya, Bapak tanya, mana ini dia? Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Adakah dangkal di dadamu? Ada. Di hatimu? Ada. Mana ini dia? Mana ini dia? Ada semangat enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami dari Polsu Al-Awana maupun Al-Akrampak lancingan baru dari Kementerian Agama. Kalau Pak belum biasa, Pak Bogi dari Kementerian pembunuh pertama di kebakaran itu asap. Nah, prosesnya misalkan ada adik-adik ngumpet di kamar mandi, asapnya sudah memenuhi seluruh ruangan masuk ke kamar mandi. Adik-adik menghirup asapnya tuh, asapnya. Nah, adik-adik pingsan, lama-lama pingsan, barulah terbakar. Makanya kalau terjadi kebakaran, jangan ngumpet di kamar mandi, jangan ngumpet di dalam rumah, harus lari keluar rumah. Oke. Sip. Pak, kalau tugas pemadam kebakaran cuma madamin api aja atau ada yang lain nggak sih? Ada nggak sih tugas pemadam kebakaran? Pemadam apa aja sih? Nangkap ular. Kerja apel pagi selalu pakaian seperti ini ya, warna biru pemadam. Nah, sama yang dipakai Pak Uji juga. Nah, yang dipakai Pak Rajes. Nah, Pak Rajes ini ada yang tahu nggak? Pakaian kayak gini buat apa sih, Pak Rajes? Pakaian seperti ini
Pak Rajes bertugas saat memadamkan api. Saat terjadi kebakaran, pakaiannya seperti ini. APD-nya seperti ini, alat pelindung diri. Mulai dari helm untuk apa? Melindungi kepala. Ya, melindungi kepala. Pakai fire jacket. Nah, memakai fire jacket. Ini bisa terbakar nggak, Dek? Bisa, ya. Ini bahan biasa, bahan kain biasa, bisa terbakar. Tuh. Fire jacket ini hanya menahan hawa panas. Jadi Bapak Rajes saat memadamkan kebakaran, seenggaknya tuh nggak terlalu panas. Ya, kalau pakaian seperti Bapak nih, pemadam api itu nggak bisa dekat, karena panas. Ya, kalau Pak Rajes masih bisa tertahan hawa panasnya. Ya, memakai pakaian seperti ini melindungi badan Pak Rajes dari benda-benda tajam, ya, seperti pecahan kaca. Ya, kayak gitu. Sama nih, celananya namanya fire trouser. Jangan lupa pakai sepatu safety. Oke. Halo. Oke, kita lanjut ya. Peralatan Pak Rajes. Nah, kalau Bapak polisi senjatanya apa? Pistol. Bapak Rajes juga punya, nggak mau kalah. Ini namanya nozzle. Kalau pemadam punya nozzle atau pemancar air atau apa? Kran, ya, kayak kran. Dia bisa menyalurkan air, memancarkan air. Ya, nozzle ini disambung ke mana? Ke selang. Oke, sambungkan Pak Rajes. Ya, ujung yang satu disambungkan ke selang, yang satunya lagi disambungkan ke mana? Ke mobil. Ya, disambungkan ke mobil. Pak Rajes siap untuk bertarung melawan api, melawan kebakaran. Oke, ini Pak Rajes posisinya jongkok kalau memadamkan api. Buat apa? Biar apa coba? Ngomong nih, mau ngapain sih? Di saat kebakaran, Pak Rajes posisinya jongkok. Kenapa? Karena dalam suatu ruangan yang terbakar, asap itu ke atas, bergerak ke atas. Ya, Pak Rajes menghindari asap. Ya, posisinya seperti ini atau tengkurap. Ya, nah, kadang tengkurap juga kayak gitu untuk menghindari asap. Ya, oke Pak Rajes, terima kasih. Oke, cukup Pak Rajes. Ya, selanjutnya. Nah, ini namanya siapa tadi? Pak Didit. Halo Pak Didit. Ya, Pak Didit memakai pakaian jumpsuit. Jumpsuit ini ketika bertugas menyelamatkan kucing, menangkap ular, menangkap biawak, penyelamatan di darat. Ya, pakaiannya seperti ini. Pakai helm juga. Jumpsuit ini langsung ya, sama celana tuh langsung dia. Gak lupa pakai sarung tangan agar tangan Pak Didit terlindungi. Pakai sepatu safety juga. Ya, kayak gitu ya. Kalau terjadi penyelamatan. Oke, ini peralatannya. Wah, apa sih Pak Didit? Besar banget ya. Nah, dia bisa membuka. Oh, dia bisa membuka. Bisa juga menutup atau memotong. Ya, memotong pakaian itu tajam. Tuh. Ya, alat ini namanya kombi tool. Apa?
Betul. Ya, kombinasi yang bisa membuka paksa ataupun bisa memotong kayak gitu. Oke, selanjutnya Pak Didit. Orang tenggelam, bahkan evakuasi cincin yang terjepit di jari loh teman-teman, dan masih banyak lagi. Ketika memadamkan api, aku menggunakan nozzle atau pemancar air teman-teman. Tidak lupa, aku menggunakan alat bantu pernapasan juga. Saat bekerja, aku juga dilengkapi dengan alat pelindung diri teman-teman, seperti helm, fire jacket, sarung tangan, dan sepatu boots. Teman-teman tidak usah ragu-ragu lagi, gratis memanggilku teman-teman. 112 nomor teleponku. Jika terjadi kebakaran akibat kompor, teman-teman jangan panik. Jika memungkinkan, segera cabut regulator gas terlebih dahulu atau segera padamkan dengan APAR, alat pemadam api ringan. Jika tidak mempunyai APAR, teman-teman bisa menggunakan kain handuk yang sudah dibasahi air untuk menutup permukaan wajan atau kompor yang terbakar teman-teman. Dan apabila terjadi kebakaran akibat listrik, teman-teman harus segera menurunkan switch MCB listrik. Kemudian, padamkan dengan APAR. Jangan coba memadamkan dengan air, karena resikonya sangat berbahaya. Oh iya teman-teman, untuk mencegah kebakaran, teman-teman jangan bermain api ya. Jangan bermain dengan kompor juga, dan hindari steker listrik yang bertumpuk-tumpuk di rumah teman-teman. Dunia Ilham udah naik ya. Bisa yuk, Pak.
Ganti ya.